Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode ke-6 bagian kedua ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang misi peradaban yang Allah amanahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Misi yang pada akhirnya menjadi awal lahirnya peradaban-peradaban besar berikutnya. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim dilahirkan dan mengawali kehidupannya di kota Ur, Babilonia. Kita tidak akan lagi memperdebatkan apakah Ur yang dimaksud ini yang di selatan Mesopotamia atau yang di bagian utara, sebagaimana perdebatan yang selama ini ada di antara para ahli sejarah. Ahli sejarah menuliskan bahwa Ibrahim lahir dan hidup pada saat negeri Babilonia diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa dan zalim terhadap rakyatnya, yaitu Namrud atau Nimrod, yang diyakini hidup pada tahun 2275 sampai 1943 sebelum Masehi. Meskipun ada juga yang menuliskan usia Namrud mencapai 800 tahun. Namrud adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh. Menurut ahli nasab dan silsilah lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh alaihi salam. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas, namun kecerdasannya itu membuatnya bersikap sombong. Ia adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri sebagai raja atas seluruh manusia akibat keangkuhan dan keserakahan. Dan puncak dari kesombongan dan keserakahannya adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Ia berusaha mengajak seluruh manusia bersatu dalam membentuk satu jenis manusia dengan ikatan perjanjian, hanya berbuat dosa terus-menerus dan melupakan Allah. Dalam kezaliman Namrud dan kesyirikan masyarakat Babilonia waktu itulah, kemudian Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk mengembalikan masyarakat pada menyembah Allah saja. Allah abadikan misi tauhid Nabi Ibrahim kepada Namrud ini dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 258, dalam dialog teologi yang sangat agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim dengan Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Namrud dan penduduk negeri Babylon pada waktu itu adalah penyembah bulan dan bintang-bintang di langit. Mereka membuat patung-patung sebagai berhala sesembahan yang merepresentasikan dewa-dewa bulan dan bintang. Di antara para pembuat patung-patung berhala Namrud yang paling terkenal tersebut adalah Azar atau Terah, yang juga adalah ayah Ibrahim. Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual patung berhala hasil karyanya.
Disinilah pergolakan teologis Ibrahim yang dikaruniai kejernihan hati berkecamuk. Bagaimana mungkin manusia menuhankan dan menyembah sesuatu yang tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa memberi manfaat atau madarat apapun. Keyakinan kuatnya bahwa kesyirikan dan penyimpangan teologis ini hanya akan menyesatkan manusia dan melahirkan kerusakan di muka bumi, menjadikan Ibrahim mulai mendakwai ayahnya dan orang-orang di sekitarnya. Ibrahim pertama kali mendakwai ayahnya karena Ibrahim melihat bahwa ayahnya adalah orang pertama yang paling berhak untuk kembali ke jalan tauhid melalui dirinya sebelum kepada orang lain, karena ayahnya merupakan salah satu penyembah berhala tersebut. Allah abadikan dialog dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya dalam surat Maryam ayat 41 sampai 48. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih." Sayangnya, ayah Ibrahim justru melawan dan menolak ajakan Ibrahim dengan bantahannya. Dia, ayah Ibrahim, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Mendengar jawaban ayahnya, Nabi Ibrahim pun menjawab. Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Menghadapi ayahnya yang tetap syirik dan melawan ajakannya, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan tutur kata yang lembut kepada ayahnya dan tetap memanjatkan doa yang baik untuk ayahnya. Akan tetapi, setelah jelas bahwa ayahnya termasuk dalam golongan musuh Allah, maka kemudian Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Allah abadikan hal ini dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 114. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Puncak dari peringatan Ibrahim terhadap kaumnya untuk tidak menyembah berhala adalah dihancurkannya berhala-berhala itu dengan kapak dan menyisakan berhala terbesar dan dikalungkan kapak tersebut di leher sang berhala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 57 disebutkan, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap tuan-tuan kami, wahai Ibrahim?"
Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Melihat banyak rakyatnya yang tersadar dari kesesatannya dan mulai meninggalkan penyembahan terhadap berhala serta mengingkari klaim Namrud sebagai Tuhan, maka Namrud akhirnya menangkap dan menghukum Ibrahim dengan dibakar di hadapan publik. Namrud dan kaumnya tidak lagi memiliki hujah yang kuat untuk membantah argumen Nabi Ibrahim, maka digunakanlah kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki Namrud untuk menghancurkan Ibrahim. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menjadikan api yang membakarnya dingin dan tidak bisa melukai Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Diriwayatkan dari Minhal bin Amr, ia menuturkan, aku diberitahu bahwa Ibrahim bertahan di sana dalam api selama 40 atau mungkin 50 hari. Ibrahim mengatakan, belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada di dalam kobaran api. Aku ingin andai saja seluruh kehidupanku sama seperti saat aku berada di sana. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir juga menuliskan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan, kata-kata terbaik yang diucapkan ayah Ibrahim kala melihat sang anak berada dalam kondisi seperti itu adalah, sebaik-baik Rob adalah Robmu wahai Ibrahim. Karena merasa dipermalukan oleh Nabi Ibrahim, Namrud pun mulai merencanakan untuk membunuh Nabi Ibrahim beserta dengan pengikutnya. Namrud menyiapkan 700.000 bala tentara untuk mulai menyerang Nabi Ibrahim beserta pengikutnya. Karena kesombongannya, sang raja zalim ini pun berani menantang Allah seraya berkata, wahai Ibrahim, bukankah Tuhanmu memiliki bala tentara? Kerahkan bala tentara itu untuk melawan tentaraku. Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim khawatir dengan datangnya azab dari Allah kepada Raja Namrud beserta seluruh bangsa Babilonia. Tiba-tiba terdengar suara dengungan yang keras. Raja Namrud dan tentaranya terkejut. Ternyata segerombolan besar nyamuk-nyamuk bergerak ke arah tentara Namrud. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud masih bisa menyelamatkan diri. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan terus menyiksanya. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat, hingga akhirnya mati karena pukulan keras tongkat tersebut. Kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut dari mara bahaya dan memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri yang dirahmati, yaitu negeri Kan'an atau Syam atau Baitul Maqdis. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Wallahu a'lam bishawab.